Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Baik, adik-adik, kita bisa melanjutkan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar. Baik, siapa yang bertugas pada pagi hari ini, Mbak? Hadirah, Bapak. Siapa? Sudah ada? Ada, Pak. Konita, Musyrifah, dan Nashwa, Pak. Jadi materi kita sampai pada naskah tafsirnya Ahmad Hasan ya. Ya, betul, Bapak. Baik, silahkan dimulai, Mbak. Siapa? Baik, izin share screen ya, Bapak. Ya, silahkan, Mbak. Jelita, apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Konita Maulidiyah, Musyrifah, dan Nashwa Amelia, akan mempresentasikan mengenai tafsir Al-Quran Al-Furqan karya Ahmad Hasan. Untuk bagian pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah data fisiologis kitab Al-Furqan. Berikut keterangan kitabnya. Nama kitab Al-Furqan Tafsir Quran. Penulisnya adalah Ahmad Hasan, Guru Persatuan Islam. Penerbitnya Universitas Al-Azhar Indonesia. Kota terbit di Jakarta, cetakan kedua. Tahun terbitnya Maret 2010, edisi Bahasa Indonesia Mutakhir. Jumlah jilidnya 1 jilid, jenis bukunya hardcover, jenis kertas book paper. Jumlah halaman 10 halaman bagian awal, yaitu halaman Romawi. Lalu 1099 halaman bagian isi, dan 1 halaman keterangan tashih. Untuk ukurannya 14 cm kali 20,7 cm, yaitu ukuran A5. Lalu selanjutnya deskripsi kitab. Di sini yang pertama ada deskripsi sampul, berwarna hitam. Sebelumnya Mbak Konita, apakah pemakalah mendapatkan naskah yang lain selain Universitas Indonesia ini? Kami hanya punya yang dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Pak. Oke. Punya langsung atau ngutip keterangan di jurnal atau? Oke, baik. Bagus kalau gitu. Oke, silahkan dilanjut. Baik. Yang kedua, kita lanjutkan yang deskripsi sampul. Sampulnya berwarna hitam dengan aksen garis berwarna putih. Bagian depan terdapat tulisan kaligrafi, nama kitab, dan nama penulis dengan tinta emas, dan keterangan edisi. Lalu di bagian belakangnya terdapat pengantar singkat, keterangan singkat isi kitab, dan barcode. Lalu deskripsi isi kitab, ada bagian awal. Pada bagian awal terdapat keterangan judul kitab, edisi, nama penulis, dan tim penyunting, penerbit, dan keterangan-keterangan perihal cetakan kitab. Dilanjutkan dengan pengantar, transliterasi, pasal-pasal pendahuluan, glosarium, petunjuk pencarian kata dalam Al-Quran, dan daftar isi. Ini hanya penggalan awal saja, nanti akan dijelaskan lagi di bagian selanjutnya. Ya, itu tulisannya apa tuh, Mbak? Tim apa itu? Tim perumus atau tim editor atau apa itu? Penyunting, Bapak. Oh, penyunting. Ya, dikatakan betul. Apa ini? Tim apa ini? Apa ini? Yang pertama apa bacaannya? Penyunting. Penyunting, Pak. Jadi tulisan di bawahnya apa itu, Mbak? Pusat Pengembangan Bahasa dan Budaya Universitas Al-Azhar Indonesia. Oh, Pusat Pengembangan Bahasa dan Budaya. Iya, betul, Bapak. Oke, baik. Baik, boleh dilanjut, Bapak? Iya, silakan. Baik, selanjutnya di bagian isi. Bagian isi atau bagian penafsiran surat. Di sini terdiri atas surat Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Pada masing-masing surat terdapat keterangan nama surat beserta arti,
urutan surat, jumlah ayat, dan tempat turunnya surat. Lalu, muqaddimah yang berisi garis besar penjelasan isi surat, dilanjutkan dengan ayat yang terletak pada bagian kanan dan tafsir pada bagian kiri, di mana keterangan-keterangan tambahan dicantumkan pada bagian footnote. Maaf, di sini ada sedikit kesalahan. Ada bagian tashih, bukan bagian tasbih. Ya. Maksudnya bagian kanan dan kiri itu mana, Mbak? Oh, di sini Bapak. Ayatnya di bagian kanan. Oh, ini bagian Ya. kanan, sebelah kirinya Lalu ini sebelah terjemah. kirinya tafsir. Iya, betul Bapak. Tafsir atau terjemahnya? Lebih bentuk terjemah sih Pak tafsirnya Iya, ini. terjemah. Iya, Baik. terjemah ya. Kalau di bawahnya ini apa nih? Ini footnote-nya Bapak. Oh, Di bagian footnote-nya. Iya, Maksudnya keterangan-keterangan dari footnote-nya itu pakai nomor yang disandarkan pada setiap terjemah, misalnya ada kata-kata sulit gitu ya. Kemudian setelahnya dicantumkan nomor atau seperti apa? Jadi kalau di sini contohnya di Al-Fatihah ini ada satu di ayat pertama ada footnote-nya di bagian sini Bapak. Coba Oh, ada saya. nomornya? Ada nomornya Bapak. Ha. Oke, baik. Tapi hanya beberapa saja, tidak semua ayat ada keterangannya. Baik. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Ini kecenderungannya sebenarnya bukan tafsir ini ya. Iya. Jadi semacam terjemah tafsiriyah. Jadi diterjemah, kemudian kalau ada stressing point, ada iskalat, ada sesuatu yang sekiranya memerlukan penjelasan, baru kemudian dijelaskan dalam footnote. Jadi ini sama persis sebenarnya dengan teknik penyajian terjemah versi Kemenak, kan begitu juga. Ya, dikasih footnote, dikasih keterangan di bawahnya. Jadi sebenarnya bahkan boleh dikatakan ini bukan terjemah tafsiriyah. Dia terjemah saja, terjemah seperti Kemenak itu ya. Memang sekarang terjemah itu tidak hanya letterlock, tapi juga bentuknya ditambahkan dengan footnote atau keterangan-keterangan yang secukupnya begitu ya. Nah, beda lagi nanti terjemah tafsiriyah itu terjemah yang dalam kategori tidak terikat dengan teks atau tidak terikat dengan ayat, yaitu boleh dibilang terjemah tafsiriyah. Tapi coba kita lihat. Ya, silahkan, Mbak. Iya. Jadi kalau di naskah lain bahkan kita menemukan yang ini Pak, yang Al-Qur'an bentuk biasa aja gitu Pak. Cuma tafsirnya tafsir dari Ahmad Hasan. Cuma kami menemukan yang lain ini berbentuk kitab tafsirnya. Tuh. Maksudnya gimana, Pak? Jadi kayak mushaf biasa Pak, kayak mushaf yang kita punya. Cuma judulnya Al-Furqan gitu, Al-Qur'an Al-Furqan. Cuma terjemahnya terjemah dari Bapak dari. Oh, terjemahnya versi Hasan gitu. Iya, Oh, kami gitu. Tapi ada footnote-nya nggak? kurang tahu Pak, kami hanya beli yang ini akhirnya, beli yang tafsir Itu yang biasa. barusan yang dipegang apa, Mbak? Oh enggak, ini Pak contoh aja. Mushaf biasa. Oh, ya. Baik. Oke, dilanjut, Pak. Baik. Selanjutnya kita masuk ke biografi penulis kitab. Di sini ada riwayat hidup Ahmad Hasan. Nama lengkap beliau adalah Hasan bin Ahmad, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Hasan Bandung saat tinggal di kota Bandung. Lalu setelah beliau menetap di Bangil, beliau biasa dipanggil dengan Ahmad Hasan Bangil. Beliau lahir di Singapura pada tahun 1887. Hasan berasal dari keluarga campuran, ayahnya bernama Ahmad dari India dan bergelar pandit atau orang yang ahli dalam agama dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ibunya bernama Muznah yang berasal dari Palekat Madras tapi lahirnya di Surabaya. Beliau mempunyai seorang istri yang bernama Maryam yang dinikahinya di Singapura pada tahun 1911. Pasangan Hasan Maryam memiliki 7 anak, satu diantaranya adalah Abdul Qadir Hasan yang juga penerus ayahnya. Lalu Hasan adalah pemimpin koran Nurul Islam yang terbit di Singapura. Beliau juga ahli dalam hal agama dan bahasa. Lalu tokoh karismatik ini meninggal dunia pada usia 71 tahun di Bangil, Jawa Timur, pada tanggal 10 November 1958. Untuk perjalanan intelektual beliau,
Riwayat pendidikannya diawali sejak umur 7 tahun. Beliau belajar Al-Quran dan ilmu-ilmu dasar agama kepada ayahnya. Lalu ia belajar bahasa Arab, Melayu, Tamil, dan Inggris di sekolah Melayu. Lalu hanya dalam tempo 2 tahun, kedua pelajaran ini dapat dikuasai karena ditunjang ketukunan dan kecerdasan. Lalu Ahmad Hasan tidak pernah menamatkan sekolah formalnya. Pada usia 12 tahun, beliau sudah bekerja di toko. Di sela kegiatannya, ia belajar mengaji pada Haji Ahmad di Bukit Tiung dan Muhammad Thaib belajar ilmu Nahwu Shorof. Ahmad Hasan sebagai seorang yang keras kemauannya dalam belajar ilmu tata bahasa Arab, Nahwu dan Shorof tidak merasa keberatan menerima segala persyaratan yang diperuntukkan baginya. Persyaratan itu antara lain, yang pertama, Ahmad Hasan harus datang pagi-pagi sebelum sembahyang subuh. Lalu yang kedua, Ahmad Hasan tidak boleh naik kendaraan ke tempat gurunya itu. Di samping itu, ia juga belajar agama kepada Abdul Latif, seorang yang terkenal di Malaka dan Singapura. Ia juga belajar pada Syekh Hasan dan Syekh Ibrahim. Lalu selanjutnya di sini ada guru-guru dan murid-murid ya. Diceritakan nggak, Mbak? Dapat Kenapa, nggak Pak? data pemakalah? Dapat nggak data lahir di Singapura, kemudian menjalani pendidikan juga di sekitar sana, tapi kemudian kenapa ada di Indonesia dan menjadi tokoh? Oh, kalau itu kami hanya menemukan di jurnal sih, Pak. Oke. Apa? Ya, sampaikan Ya. aja, atau barangkali sudah ada di makalah. Iya, Bapak. Oke, baik. Nanti kami coba. Lalu di sini guru-guru dan murid-murid ya. Guru-guru yang ikut berperan mengajarkan Ahmad Hasan dan Haji Ahmad adalah Haji Ahmad di Bukit Tiung, Muhammad Thaib di Minto Road, Said Abdullah Al-Masawi, lalu Abdul Latif di Malaka dan Singapura, Syekh Hasan dari Malabar, dan Syekh Ibrahim dari India. Semua itu ditempuh sampai kira-kira tahun 1910 ketika dia berumur 23 tahun dengan mempelajari berbagai disiplin ilmu dari hanya cara sembahyang sampai masalah krusial dalam kehidupan seperti masalah fikih dan ilmu lainnya seperti faraid dan mantiq. Adapun murid-murid Ahmad Hasan adalah Muhammad Nasir, lalu Kiai Haji Muhammad Isa Ansori, Kiai Haji Abdurrahman, lalu Kiai Haji Rusyad Nurdin dan lain-lain. Lalu karya-karyanya, beliau punya total 80 karya, namun di sini kami hanya mengambil 3 bagiannya saja, yang paling atas, yaitu Al-Quran Tafsir Quran ini, lalu Kitab Pengajaran Sholat, yang menjadi buku rujukan para jamaah Persis dalam tata cara sholat, lalu Terjemah Bulughul Maram, disertai catatan dari Ahmad Hasan, baik uraian mengenai ilmu mustalah hadis, penjelasan matan, dan derajat hadisnya. Lalu selanjutnya latar belakang pembuatan kitab ini. Sejarah membuktikan bahwa perkembangan setiap budaya yang besar selalu berawal dari keterpengaruhan dan pergeseran dengan kebudayaan lain yang lebih maju. Seiring dinamika kehidupan manusia yang semakin mengglobal, kegiatan penafsiran atau penerjemahan mempunyai manfaat yang sangat besar. Oleh karena itu, Al-Furqan pertama kali ditulis oleh Ahmad Hasan adalah dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada umat yang tidak memahami bahasa Arab, sekaligus memberikan tuntunan agar umat Islam tidak hanya bertaklid dan dengan dalih tidak mengerti bahasa Arab, terutama Al-Quran sebagai rujukan utama selain hadis. Pada awal abad 20, Ahmad Hasan melakukan penafsiran dengan memberikan nama tafsirnya Al-Furqan Tafsir Al-Quran, dengan bahasa Indonesia yang umum digunakan pada awal abad 20. Dan dia mengemukakan bahwa pada tahun 1928 telah menerbitkan juz pertama dan menjelang tahun 1940 telah menyelesaikan sampai surat Maryam. Pada masa revolusi, Ahmad Hasan menerbitkan kembali tafsir yang utuh. Ini kan menarik, Mbak ya. Kenapa tadi saya tanyakan, makalah dapat data nggak bagaimana perjalanan kehidupan Ahmad Hasan ini. Saat itu kan Singapura masih dalam penjajahan ya, atau di bawah kekuasaan Inggris kan. Dan memang Singapura saat itu juga masih didominasi oleh
bangsa Melayu, meskipun di dalamnya ada etnis China dan juga etnis India. Nah, tentu tidak mudah kita membayangkan bagaimana proses belajar di era penjajahan, ya. Sama seperti misalnya Syekh Muhammad Awad bin Umar Al-Bahrani, ya, kan sampai 2 kali bolak-balik Makkah Banten karena memang kondisi kita sedang masih dalam pemerintahan Belanda. Apa ada hubungannya dengan misalnya hijrahnya Ahmad Hasan Ngil misalnya? Datanya enggak, Mbak Konita? Kemarin kami menemukan Pak di website Lajnah, namun kami tidak masukin akhirnya Pak karena terlalu panjang gitu. Dan boleh di ringkas nanti ya. Ini kan kalau kita baca sekilas ini perjalanan kehidupan Ahmad Hasan ini kan ada yang miss gitu ya. Saya di Singapura, kemudian menjalani pendidikan secara non formal di sana, tapi kok tiba-tiba terus nanti diutarakan di Bangil begitu. Jadi ada semacam ruang kosong di sana. Nah, bisa mungkin ini dilengkapi sama pemakalah, Mbak ya. Nanti kalau memang terlalu panjang bisa diringkas. Baik Bapak, insya Allah nanti kami tambahkan. Oke Mbak. Baik, selanjutnya sumber penafsiran yang akan dilanjutkan oleh Mas Rifah. Kepada Mas Rifah dipersilakan. Selanjutnya sumber penafsiran tafsir Al-Furqan. Penafsiran Ahmad Hasan lebih banyak menggunakan penalaran daripada periwayatan. Oleh karena itu, tafsir Ahmad Hasan lebih bersifat bil-ra'yi daripada bil-maksur. Walaupun demikian, tidak berarti menggunakan akal secara bebas. Itu dibuktikan dengan cara dicantumkan asbab nuzul dan pendapat ahli-ahli tafsir. Berikut contoh penafsiran dari salah satu poin di atas, yaitu surah Al-Imran ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurah wal Injilu illa min ba'dih afala ta'qilun. Artinya, wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia Ibrahim? Apakah kamu tidak mengerti? Dalam catatan kakinya disebut, menurut riwayat-riwayat, bahwa kaum Yahudi berkata, Ibrahim itu seorang beragama Yahudi, dan kaum Nasara berkata, Ibrahim itu beragama Nasrani. Maka Allah berkata, mengapakah kamu berbantah-bantahan di tentang Ibrahim yang ia Yahudi atau Nasrani? Padahal agama Yahudi dan Nasrani itu jadinya sesudah Taurat dan Injil. Sedang dua-dua kitab itu pula datangnya sesudah Ibrahim. Tidakkah kamu berpikiran hingga kamu mengeluarkan perkataan yang menyalahi tarikh dan pikiran? Selanjutnya, metode penafsiran tafsir Al-Quran. Dari 4 metode. Sebentar Mbak, sebentar ya. Jadi kalau tadi secara kategori bahwa Al-Furqan ini lebih cenderung ke terjemah sebenarnya ya, maka boleh kita katakan bahwa yang namanya terjemah itu ya nggak ada masadirnya sebenarnya. Kalau dalam studi naskah, yang bisa masuk secara ideal dalam studi naskah itu sebenarnya adalah sebuah naskah tafsir dalam pengertian tafsir yang sesungguhnya mencakup berbagai macam aspek ya penafsiran itu sendiri ya. Ketika sebuah naskah itu kita bisa katakan naskah tafsir, maka ya naskah tafsir tersebut itu banyak membahas berbagai macam aspek penafsiran. Misalnya membahas nasabah, membahas
bahas tentang ikhtilaful qiraat, membahas tentang berbagai macam kosakata ya, pengertian kosakata dari berbagai macam kamus misalnya ya, dan lain sebagainya. Itu baru bisa kita lakukan proses studi naskah. Nah, namanya kalau terjemah kategorinya, namanya terjemah itu yang nggak ada masadirnya, gitu. Karena ya meskipun misalnya seorang mutarjem melakukan pembacaan, ya, sebelum melakukan proses terjemah itu membaca berbagai macam literatur tafsir. Tapi kalau boleh jujur kita katakan, ya, terjemah itu nggak bisa kita lakukan proses studi naskah, ya. Kita coba telusuri apa masadirnya, apalagi kita bicara apa manhajnya. Kita bicara apa metode terjemah, metode kok ada metodenya dari dulu terjemah itu ya seperti itu. Nggak bisa kita paksakan masuk dalam kategori metode atau manhaj ijmali, tahlili, ya, apalagi Quran dan seterusnya gitu. Karena terjemah merupakan sebuah proses mengalih bahasakan, memilih diksi-diksi yang tepat, versi mutarjem terhadap satu objek bahasa tertentu. Dalam hal ini adalah bahasa Arab, bahasa Al-Quran diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi ya sebenarnya kalau boleh jujur sekali lagi, ya nggak bisa kita paksakan ada manhajnya, apalagi ada launnya. Ya repot gitu. Metode ijmali saja, maka kita akan kesulitan untuk bisa membaca apa launnya, itu sudah kesulitan. Padahal itu masih kategori tafsir gitu ya. Tafsir yang dalam pengertian ideal, apalagi terjemah itu jauh lagi gitu, Mbak. Ngerti maksud saya? Bisa dimengerti, Mbak, jelasan saya. Tapi ya oke lah ya, karena memang secara silabus ini harus masuk menjadi objek kajian. Tapi setidaknya adik-adik Mbak ngerti gitu ya, bagaimana syarat dilakukannya sebuah proses studi naskah itu seperti apa, ya. Kemudian bisa difahami. Baik, silahkan dilanjut, Pak. Selanjutnya, metode penafsiran tafsir Al-Furqan. Dari 4 metode penafsiran yang dikenal, Al-Furqan karangan Ahmad Hasan ini dapat digolongkan ke dalam tafsir yang menggunakan metode ijmali, yaitu metode yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan makna global. Pengertian tersebut menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas, tapi mencakup dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti, dan enak dibaca. Dalam kitab tafsir Al-Furqan, metode ijmali merupakan metode yang banyak digunakan karena dalam tafsir ini Ahmad Hasan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas dan tidak bertele-tele. Hal ini dapat dilihat ketika Ahmad Hasan menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Artinya, dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Quran surat Al-Baqarah ayat 65. Artinya, tafsirnya, ayat di atas menjelaskan tentang orang-orang Yahudi yang melakukan suatu pelanggaran di hari kelapangan. Ahmad Hasan dalam menafsirkan hari kelapangan dalam ayat ini ialah hari Sabtu. Dan karena mereka melakukan pelanggaran di hari kelapangan, maka mereka menjadi kera. Ahmad Hasan menafsirkan menjadi kera di sini yakni mereka menjadi makhluk yang rupanya manusia, tetapi akhlaknya seperti kera. Dengan cara penafsiran Ahmad Hasan yang ringkas dan tidak bertele-tele, sehingga terlihat bentuk penafsiran yang digunakan dalam tafsir Al-Furqan, yaitu menggunakan bentuk tafsir birra'i. Baik, saya pengen lihat Mbak Konita coba
yang pegang Al-Furqan tadi, ayat yang dimaksud walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum. Paragraf ini kan paragraf yang dibuat oleh Mbak sendiri kan. Azat pengen tahu seperti apa redaksi Ahmad Hasan. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum. Seperti. Yang ini ya, Pak. Ya. Coba, Mbak. Apa dia bilang? Sesungguhnya Ya, kalian bentuknya footnote atau langsung sesungguhnya kalian keterangan di bawahnya. jadi ininya Pak. Kayak tadi terjemahnya dulu, lalu nanti footnote-nya ada di bawahnya. Ada footnote-nya. Setelah Ada. terjemah ayat ini, kemudian ada nomornya begitu. Iya, ada Pak, nomor 52 di Ada sana. nomor, oke, nomor berapa? 52, footnote 52. Oke, 52. Sedangkan ayat ini adalah ayat 65. Ya. Nah, itu saja menunjukkan bahwa tidak semua ayat ditafsirkan, atau dalam bukan ditafsirkan ya. Tidak semua ayat itu dikasih keterangan. Ya apa ya, Mbak? Iya, betul Bapak. Jadi hanya mencakup titik-titik tertentu saja yang dipandang oleh Ahmad Hasan perlu dikasih penjelasan. Ya. Iya. Nah, itu menegaskan bahwa ini bukan tafsir sebenarnya. Ya apa ya, Mbak? Pendapat nggak? Iya, Pak. Ya. Bingung juga sebenarnya, Pak. Nah, makanya itu loh. Nah, sedangkan mata kuliah kita itu apa namanya? Studi naskah tafsir. Ya, bukan terjemah. Ya, kalau namanya tafsir itu ya semua ditafsirkan. Orang pengertian tafsir sendiri kan syarah, idah, wa bayan. Ya toh? Iya. Nah, jadi ini sebenarnya ini cara S2 melakukan studi naskah, Mbak. Sebenarnya kalau S1 ya Pak Ziad Yumin aja ya cukup kita dengar ya. Ya, itu Mbak ya. Jadi kita mesti harus kritis. Kita studi naskah kok, tapi naskah yang jadi objek kajian ini kok ya nggak memenuhi kriteria tafsir. Namanya tafsir itu ya dijelaskan semuanya. Pernah nggak Mbak lihat tafsir kemudian dipilih-pilih saja semuanya? Kecuali tafsir maudhu'i, nah, ya. Tafsir maudhu'i kan secara teknis thariqah nggak seperti ini. Ya kan? Iya. Ya apa ya Mbak? Gitu. Baik, Betul, Pak Zat pengen tahu apa narasi asli dari Ahmad Hasan terkait ayat ini. Dibacakan, Pak? Ya, bacakan, Mbak. Baik. Untuk terjemahnya, ayat 65 ini, sesungguhnya kalian telah mengetahui orang-orang yang melanggar perintah dari hari kelapangan atau hari Sabtu, lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang dibenci. Lalu di sini ada footnote nomor 52. Untuk footnote-nya, yakti jadilah makhluk dengan rupa manusia tapi berakhlak seperti kera. Udah gitu aja. Iya, seperti itu saja. Iya, iya. Ya ini yang terjemah sama kayak tepat. Apa bedanya? Gitu. Kenapa dinamakan tafsir? Ya, karena bisa jadi ketafsiran ya orang-orang para penulis di abad atau di masa Ahmad Hasan ini belum memperoleh definisi yang clear soal tadi ya apa mafhum terjemah wa tafsir itu masih banyak yang iskal. Sehingga ya di era sekarang di mana pengertian setiap mustalah itu sudah sangat fix ya, sudah clear sehingga ya mohon maaf ini kita bisa kategorikan sebagai terjemah sama seperti terjemah Kemenak. Ya, terjemah Kemenak itu juga sama. Thariqahnya sama persis. Hanya memilih tempat-tempat tertentu saja yang memang sekiranya membutuhkan penjelasan baru kemudian dikasih food. Baik. Oke. Mbak. Ya, silakan dilanjutkan, Mbak. Ini agar adik-adik mengerti saja ya. Oke. Silakan Mas Rifa. Walaupun Ahmad Hasan... Sebentar, Mbak. Ya, Pak. Tadi saya ingin tambahkan, lupa. Sebenarnya kalau secara metode, ya, metode kalau tadi masadir,
Kalaupun toh kita paksakan, masadir itu namanya terjemah itu ya lebih banyak menggunakan birra, sudah pasti. Karena terkait dengan seberapa jauh penguasaan secara logika, terkait dengan sebuah bahasa, ya, baik bahasa subjek ya yang mau yang menjadi alamat terjemah maupun bahasa objek ya bahasa yang hendak diterjemah. Kan gitu, Mbak. Nah, kalau dari sisi metode, sebenarnya terjemah itu lebih tepat ya menggunakan metode maqasidi, Mbak. Karena kalau kita lihat proses terjemah itu, bagaimana upaya seorang mutarjim menangkap maksud dan tujuan sebuah ayat, baru kemudian dicarikan kata padanannya dalam bahasa subjek. Itu proses terjemah, ya. Jadi mustahil proses penterjemahan itu bisa berjalan tanpa seseorang mengerti maksud dan tujuan sebuah teks. Sekali lagi, mustahil proses penterjemahan itu bisa dilakukan terhadap bahasa apapun. Ya. Tidak hanya menerjemahkan Al-Quran saja. Mbak mau menerjemah bahasa Inggris. Nah, Mbak nggak paham bahasa Inggris. Nah, gimana bisa? Ya kan sama. Nah, bagaimana mungkin proses penerjemahan Al-Quran itu bisa dilakukan tanpa didahului oleh proses ya proses untuk bisa memahami maksud dan tujuan ayat, baru setelah dapat nih ya seorang mutarjem ya, oh maksud ayat ini seperti ini. Baru proses berikutnya adalah mencari padanan kata. Dalam hal ini adalah bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Mencari padanan kata yang terdekat. Makanya namanya terjemah itu ya mirip tafsir ya dalam proses awal. Itu ya, sekali lagi proses terjemah itu mirip tafsir dalam proses awal. Cuma dalam penyajiannya yang berbeda. Gitu ya. Nah, ini kalau menurut studi yang mutakhir, yang baru-baru itu versi Wasfi Ashfur, Abu Zaid itu mengatakan ini yang dimaksud dengan metode maqasid. Meskipun Wasfi Ashur berusaha mendorong agar tafsir maqasidi itu menjadi sebuah metode yang mustaqil, metode yang berdiri sendiri, sama sejajar dengan ijmali, dengan tahlili, dengan muqaran atau maudhu. Jadi boleh kita katakan ya, metode maqasidi itu bukan satu hal yang baru sebenarnya. Metode maqasidi itu inherent atau menyatu dalam proses penterjemahan dan penafsiran Al-Quran. Karena baik penterjemahan maupun penafsiran Al-Quran itu selalu didahului oleh proses memahami maksud, atau kalau dalam bahasa Arab, maqasid, maksudun, maqasid, maksud dan tujuan sebuah nas, atau dalam hal ini adalah ayat Al-Quranul Karim. Ngerti atau enggak, Mbak? Nah, ini mudah-mudahan enggak terlalu berat, Mbak ya. Ini kan IAT gitu. Pada akhirnya nanti S2 juga akan membahas hal yang sama. Baik, oke. Dilanjut, Mbak ya. Jadi sebenarnya yang tepat adalah apa? Adalah metode maqasidi. Jadi tahlili ya enggak, no, Mbak ya. Tahlili itu amaratnya ya, alamat atau amarat atau malamih. Manhaj tahlili itu tadi ya mencakup banyak aspek penafsiran. Kalau Mbak lihat ya sebuah tafsir kok bahas asbabun nuzul, bahas munasabah, bahas ikhtilaful qiraat, bahas mengurai ya pendekatan kata yang digunakan. Kenapa kata yang digunakan itu
Misalnya, udhina lilladzina yuqataluna. Kenapa Allah menggunakan redaksi ala wazni mufa'alah yuqatalun musyarakah? Karena itu implikasinya sangat besar dalam memahami sejarah harb ya, atau sejarah peperangan ya dalam sejarah Islam. Islam tidak akan pernah menyerang terlebih dahulu sebelum diserang dan seterusnya ya. Nah, kalau adik-adik mendapati tafsir kok punya ciri-ciri seperti ini, oh berarti dia tahlili. Itu Mbak ya. Nah, keterangan Mbak, kesimpulan Mbak di sini nih, itu kontradiksi. Mbak lihat ringkas dan tidak bertele-tele, ya. Tapi Mbak juga singgung di sini penafsiran secara tahlili. Ini kontradiksi, Mbak. Ya. Ijmali itu ya ringkas, tidak bertele-tele, meskipun ya kita mesti harus pahami ini sebenarnya bukan kategori tafsir ini, Mbak. Ya. Jadi nggak ada. Ijmali, tahlil itu nggak ada gitu ya. Bahkan sumbernya pun ya kalau kita katakan bil ma'thur, mana apa pernah Ahmad Hasan ngutip riwayat secara jelas begitu ya. Kalau tadi itu bicara munasabah sebenarnya. Ya, baik. Oke Mbak ya. Jadi nggak perlu disinggung kata-kata tahlili di sini. Oke ya. Oke, boleh lanjut Mbak. Walaupun Ahmad Hasan sering menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara ijmali, namun beliau juga melakukan penafsiran secara tahlili juga. Metode tahlili merupakan penafsiran ayat Al-Quran dengan cara beruntunan sesuai urutan surah yang ada pada Al-Quran, dengan cara menganalisis dari semua aspek, baik dari segi kosakata, lafal, aspek bahasa, serta makna. Contoh dari surah Al-Fatihah ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji bagi Bentar, Mbak. Allah. Ini adik-adik harus paham. Harus paham. Ya. Ini sebenarnya tidak bisa disebut penafsiran. Ya. Ini terjadi karena bahasa Indonesia itu sangat terbatas kosakatanya. Sehingga dalam proses mencari padanan kata itu mentok seorang penerjemah. Lalu apa yang harus dilakukan? Mau tidak mau, seorang penerjemah harus menambah penjelasan. Ya, menambah penjelasan itu bukan menafsirkan, Mbak. Ini masih ada kaitannya dengan rangkaian proses terjemah. Ya, beda menerjemah bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ya, mungkin tidak perlu banyak penjelasan. Tapi berhubung ini bahasa Arab yang mengandung nilai sastra yang tinggi, maka kewajiban seorang penerjemah untuk bisa menjelaskan itu. Ya. Nah, contohnya ini dengan nama, maksudnya apa? Nah, ini ibarat proses terjemah yang belum selesai, Mbak. Sehingga seorang penerjemah harus menyelesaikan penjelasan itu. Ya, ngerti maksud saya, Mbak? Bismillah dengan nama Allah. Maksudnya apa? Kalau kita terjemah Bismillah dengan ism nama Allah Allah. Nah, itu kalau dalam bahasa kita bisa dimengerti ya. Dengan nama Allah. Maksudnya apa? Kok tiba-tiba ujuk-ujuk ada dengan nama Allah? Maka seorang penerjemah harus menyelesaikan tugas yang belum selesai ini. Jadi ini bukan penafsiran sebenarnya ya. Bukan kategori tafsir yang sesungguhnya. Itu loh Mbak ya. Bisa dimengerti ya, mudah-mudahan ya. Baik, yang penting ini yang harus kita tangkap gitu ya. Jadi karena bahasa Indonesia kosakatanya terbatas sehingga tidak bisa mengakomodir, sulit untuk mencari padanan kata dalam bahasa Indonesia ya terkait dengan istilah yang digunakan dalam Al-Quran, maka proses penterjemahan itu harus ditambahi dengan footnote. Maka kenapa dalam terjemah versi Kemenak itu banyak footnote. Nah,
Nah, kenapa banyak footnote? Karena memang sulit, Mbak. Nggak bisa dipaksakan. Bahasa Indonesia itu bukan bahasa peradaban. Ya, dia bahasa yang direduksi dari berbagai macam bahasa peradaban. Ada bahasa Arab, ya, udah apa jemaah Pak Ziyad saja kaget. Saya bilang hamil itu bahasa Arab, loh. Ya, sudah berapa tahun menggunakan bahasa Indonesia, ya. Hamil itu bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Indonesia asli apa? Padanan kata hamil, Mas. Mengandung kan gitu. Ya, mengandung. Tapi itu nggak populer digunakan. Ya, wanita yang sedang mengandung, ya KN, wanita hamil loh. Lebih singkat. Gitu ya. Nah, problem-problem seperti ini yang kemudian dalam kasus menerjemah Al-Quran perlu ditambahkan keterangan. Banyak sekali contohnya, Mbak, ratusan. Footnote yang ada di terjemah versi kemenak itu juga ratusan. Gitu ya. Karena menemui kendala yang sama. Sulit untuk mencari padanan katanya. Ya, seperti contoh yang kita saksikan ini. Bismillah. Masa dalam kalimat bahasa Indonesia dengan menyebut nama Allah. Itu maksudnya apa gitu ya? Kok tiba-tiba ada kalimat yang diawali dengan kata sandang. Nah, ini kan satu hal yang tidak bisa difahami dalam perspektif bahasa Indonesia, ya. Nah, sehingga perlu seorang penerjemah itu menambahkan keterangan tambahan. Nah, ini bukan menafsirkan, tapi menyelesaikan tugas terjemah yang belum selesai. Ya, Mbak. Jadi ada bedanya antara menyelesaikan tugas terjemah yang belum selesai dengan menafsirkan Al-Quran. Oke ya? Kemudian bisa difahami. Lanjut, Mbak. Ahmad Hasan menafsirkan dengan nama Allah, itu dimaksudnya Anda bermacam-macam, yaitu yang pertama, aku membaca surah ini dengan perintah Allah. Yang kedua, aku membaca surah ini dengan pertolongan Allah. Yang ketiga, diturunkan surah ini dengan perintah Allah. Yang keempat, diturunkan surah ini dengan rahmat Allah dan sebagainya. Dan maksud segala puji bagi Allah pada ayat tersebut yakni pujian Allah kepada dirinya, pujian Allah kepada makhluknya, pujian makhluk kepada Allah, pujian makhluk kepada makhluk itu, semuanya kepunyaan Allah, pemurah, penyayang, yang mempunyai hari yang mempunyai yang mempunyai hari pembalasan. Lantaran kebaikan yang patut dipuji itu memang kepunyaan Allah dan bikinan Allah. Selanjutnya sistematika kitab tafsir Al-Furqan. Ahmad Hasan dalam menyusun karyanya menggunakan sistematika teks Arab ditulis di sebelah kanan halaman, terjemah bahasa Indonesianya di sebelah kiri. Tulisannya dalam kedua bahasa sangat jelas. Oleh karena itu, pembacaan dapat dilakukan dengan kedua bahasa tersebut dan menambahkan catatan kepada teks bahasa Indonesianya merupakan bagian dari tafsir. Isi karya Ahmad Hasan ini diawali dengan pendahuluan yang berisi beberapa pasal yang terdiri dari 35 pasal, dan masing-masing mempunyai spesifik guna memberikan penjelasan atas penafsiran yang akan dilakukan. Kemudian dalam karyanya ini, setelah pendahuluan Abdul Qadir Hasan, anak beliau, mencantumkan indeks istilah-istilah dalam Al-Quran, daftar nama dan lokasi surat-surat dan juz serta halaman. Tidak hanya itu, di situ juga dicantumkan judul atau kandungan dari isi surat yang ada. Baru setelah itu semua tertulis teks Al-Quran beserta terjemahnya dan catatan-catatan serta garis besar kandungan setiap surat. Untuk memberikan pemahaman yang lebih sempurna kepada pembaca, Hasan membuat garis-garis besar kandungan Al-Quran sebagai petunjuk bagi para pembaca. Kemudian beliau membuat ringkasan yang terdiri dari 10 halaman.
Sistematika penyusunan tafsir Al-Furqan diawali dengan yang pertama pendahuluan yang di dalamnya dibahas tentang latar belakang penyusunan dan tahun penyusunan. Selanjutnya dikemukakan istilah-istilah tertentu terkait dengan Al-Quran dibagi dalam pasal-pasal. Setidaknya ada 35 pasal yang terdapat dalam tafsir ini disertai penjelasannya. Pasal-pasal itu meliputi tentang teknik terjemahan dan tafsirnya, ulumul Quran, tajwid, kandungan pokok Al-Quran, hadis, usul fiqh, dan tata bahasa Arab. Yang kedua, setelah pendahuluan dilampirkan glosarium, yaitu keterangan beberapa kata-kata kunci dalam Al-Quran atau kata-kata ilmiah yang disusun secara alfabet. Misalnya kata al-haq artinya kebenaran yang nyata. Tuhan, wahyu, kata mutasyabihat yang berarti samar-samar. Yang ketiga, setelah itu dalam tafsir ini diberikan juga petunjuk pencarian kata dalam Al-Quran, yaitu tema-tema pokok Al-Quran dengan mencantumkan ayat-ayatnya. Atau dengan kata lain, ini merupakan indeks Al-Quran berdasarkan tema. Bagian ini ditulis oleh Abdul Qadir Hasan dengan tujuan agar dapat memudahkan pencarian tema atau permasalahan di dalam Al-Quran dengan merujuk kepada kitab tafsir ayat Al-Quran Al-Hakim. Hasil terjemahan Muhammad Fuad Abdul Al-Baqi. Yang keempat, kemudian menempatkan tema-tema pokok berdasarkan keterangannya dan ayat-ayatnya. Pada bagian berikutnya, pada penerusan pokok-pokok ajaran Al-Quran, bagian ini ditulis oleh Zuhal Abdul Qadir untuk memudahkan bagi peminat Al-Quran yang berlatar belakang pendidikan non-agama, dengan mengelompokkan 6 tema yaitu 6 tema utama, yaitu prinsip-prinsip keimanan dan ketuhanan atau tauhid, muslim dan peribadatannya, ilmu pengetahuan, asas-asas moralitas, aspek kemasyarakatan dan perekonomian, dan aspek hukum dan kenegaraan. Yang terakhir, setelah lengkap keseluruhannya, barulah Ahmad Hasan mencantumkan daftar isi yang berisikan nama surat, dari arti dari nama surat itu sendiri dengan menggunakan bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Baik, terima kasih Mas Rifa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Najwa. Kepada Najwa dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada corak penafsiran kitab tafsir Al-Furqan. Corak penafsiran yang digunakan Ahmad Hasan dalam kitab tafsirnya sangat umum. Di dalam kitab tafsirnya terdapat berbagai macam corak yang digunakan, seperti corak lugawi, fikih, dan filsafat. Berikut penjelasannya. Pertama, corak lugawi. Dalam tafsirnya, corak lugawi banyak dijumpai. Hal ini diperkuat oleh pernyataan beliau yang mengatakan, ketika saya melakukan penafsiran, sedapat mungkin saya mencari sebuah kata yang tepat untuk menjelaskan suatu ayat. Setelah itu, saya menerjemahkan dan menafsirkannya. Berikut salah satu contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Yang artinya, ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah. Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Pada ayat di atas, Ahmad Hasan menafsirkan qala lahu yang seharusnya ia berkata baginya. Tetapi Ahmad Hasan memberikan penafsiran berkata kepadanya. Ya, yang kayak gini-gini nih Mbak, ya nggak bisa dikatakan menafsirkan, ya, tetapi lebih kepada memilih diksi yang tepat, yang dianggap tepat dalam tanda kutip, penting ini ya, yang dianggap dalam tanda kutip tepat oleh mutarjim, sehingga diksi itu, pemilihan diksi dalam proses terjemah itu ya ibarat istihad. Bagaimana kaidah istihad? Al-istihad la yunqadu bil-istihad. Istihad itu tidak bisa diversuskan, nggak bisa dipanel, nggak bisa dilawankan, nggak bisa dibatalkan dengan istihad juga, karena semua ala qadri taqatil basyariyah. Ya, semua adalah merupakan bentuk upaya untuk membaca ayat suci, ya. Jadi nggak bisa kita bicara benar atau salah.
sama dalam penafsiran ya. Dalam terjemah juga demikian ya. Makanya ada hal yang memang perlu diluruskan ketika misalnya Majelis Mujahidin Indonesia dengan tokoh yang diangkat itu Muhammad Thalib itu menyalahkan terjemah versi Kemenak. Nah ini nggak tepat. Kata menyalahkan itu nggak tepat. Karena dalam memilih sebuah diksi dalam proses terjemah itu ibarat ijtihad. Ya silahkan saja Anda punya pilihan yang lain. Tapi jangan menyalahkan pilihan orang lain juga gitu loh. Nah isu yang sedang mengemuka sekarang ada lulusan S3 PTIQ ya masuk secara angkatan ya di kelas Pak Ziad. Kemudian juga melakukan hal yang sama, menyalahkan terjemah bersemayam pada kata istawa versi Kemenak. Ya nggak bisa ya. Dalam diskursus atau ranah terjemah dan tafsir itu nggak ada yang salah. Sebatas yang melakukan tatawaffarat fihi syurutul mufassir, nggak ada masalah. Sebatas memang yang melakukan punya kualifikasi untuk melakukan penterjemahan dan juga menafsirkan ayat Al-Quran. Nah ini kita bisa bawa kasus-kasus yang lain. Ya, ketika misalnya Pak Quraisy punya penafsiran yang dalam tanda kutip ya relatif berbeda dengan penafsiran pada umumnya. Nah itu nggak bisa kita salahkan. Karena Pak Quraisy tatawaffarat fihi syurutul mufassir. Sudah punya kualifikasi untuk menafsirkan Al-Quran. Yang memutuskan salah atau benar itu nanti Allah Azza wa Jal. Sebagaimana riwayat, idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran. Seorang yang memenuhi kualifikasi istihad ya atau dalam hal ini adalah melakukan penafsiran dan seterusnya. Ya adik-adik, fa'asaba, kalau memang suatu saat nanti pada hari akhir dinilai benar, maka fa'asaba falahu ajran, maka baginya 2 pahala. Wa idza akhta'a, kalau dia membuat kesalahan, falahu ajrun wahidun, maka baginya masih dapat pahala. Kenapa dapat pahala? Iya, karena dia sudah melakukan proses ijtihad. Karena seorang mufassir sudah melakukan proses penafsirannya. Karena proses dijalani itu sudah dianggap sebuah ibadah. Kalaupun toh pada akhirnya salah misalnya, itu masih dihargai. Berbeda kalau orang yang nggak punya kualifikasi menafsirkan Al-Quran, meskipun outputnya benar, prosesnya salah. Nah, ini yang dimaksudkan dengan riwayat ya, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Atau man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Ya, orang yang menafsirkan Al-Qur'an nggak punya kualifikasi menafsirkan, dia melakukan penafsiran itu sudah salah. Meskipun hasil tafsirannya benar karena dia tidak dalam kapasitas untuk menafsirkan Al-Quran. Berbeda dengan orang yang punya kualifikasi menafsirkan Al-Quran. Meskipun penafsirannya salah, dia tetap dapat pahala. Bisa dimengerti ada? Ya, jadi qala lahu ini bukan menafsirkan, tapi memilih diksi sebagai sebuah proses dalam penterjemahan. Nah ini yang harus digarisbawahi adik-adik. Ya, mudah-mudahan adik-adik bisa mengerti, bisa membedakan mana terjemah, mana penafsiran, ya, mana penterjemahan, mana penafsiran. Paham atau enggak, Mbak? Ya. Paham, Pak. Jadi qala lahu ini kan cuma soal beda lahu. Mencari diksi kata yang tepat dalam bahasa Indonesia itu apa? Ini bukan sama sekali bukan menafsirkan, tapi memilih kata yang tepat. Pilihan itu kan juga bisa berbeda, ya. Adik-adik dengan saya bisa jadi ya beda pilihannya gitu ya.
qala lahu, berkata kepadanya atau berkata baginya. Ini bukan penafsiran, tapi memilih diksi atau kata yang tepat sebagai sebuah proses dalam menerjemahkan. Ya, bisa dimengerti ya, bisa difahami ya. Oke ya. Jadi sekali lagi tadi seperti Pak Ziyad bilang, corak ya. Terjemah kok ada coraknya. Corak itu adik-adik ya. Bisa dilihat di bukunya Ali Ayyazi, Al-Mufassirun Hayatuhum wa Manhajuhum. Kalau Ali Ayyazi itu membedakan antara laun dengan ittijah. Ya. Dulu madzhabut tafsir pernah dapat sama Pak Ziyad ya? Belum, Mbak? Bukan sama Bapak deh kayaknya, Pak. Oh, belum. Oh, belum ya. Ya. Ya, nggak beruntung berarti. Ya, jadi antara ittijah dengan laun itu berbeda. Kalau versi Ali Ayyazi dan saya juga sependapat, kalau laun atau corak, ini repot juga sebenarnya. Laun dengan ittijah itu sama-sama kita terjemahkan corak atau warna. Nah, kan repot gitu ya, karena memang terbatas. Sulit untuk dicari padanan katanya dalam bahasa Indonesia, sedangkan dalam bahasa Arab itu beda. Kalau laun itu adalah muyulatul mufassir ila fannin minal funun au ila qadiyatin minal qadaya al-mukhtarah ladai. Itu ya kurang lebih. Jadi laun itu adalah kecenderungan seorang mufassir dalam mengeksplorasikan dirinya. Ingin menunjukkan dirinya, ini loh, gue tuh ahli hukum ya. Makanya setiap ketemu dengan ayat hukum itu saya jabarkan sampai secara rinci. Ini loh, saya tuh ahli filsafat, maka saya bicara banyak tentang filsafat ya dalam penafsiran saya. Jadi itu yang disebut sebagai laun ya. Jadi dominasi warna. Oke ya. Nah, beda dengan ittijah. Kalau ittijah itu intisabul mufassir ila firqatin muayyanah sawa'un kanat apa aqidatan am fiqhan am tasawufan. Jadi kalau ittijah itu adalah bukan kecenderungan tapi afiliasi. Nah, ini yang tepat. Afiliasi seorang mufassir kepada salah satu firqah atau mazhab tertentu, baik dalam akidah atau dalam fikih atau dalam tasawuf. Makanya ada al-ittijah as-sufi, al-ittijah asy-syi'i, ya, al-ittijah al-mu'tazili. Ya. Jadi versi Ali Ayyazi nggak tepat kalau dikatakan al-laun al-mu'tazili atau al-i'tizali, nggak tepat. Al-launu syi'i, bukan. Ya, kalau al-laun itu ya al-fiqhi, al-laun al-adabi istima'i, al-laun as-sufi, ya, al-isyari, al-laun apalagi al-laun al-adabi atau al-laun al-lughawi, ya, al-balaghi dan seterusnya, mencakup berbagai macam disiplin keilmuan. Nah, kalau al-ittijah as-sunni, al-ittijah asy-syi'i, al-ittijah asy-syafi'i. Nah, itu bisa. Ya. Oke ya. Al-ittijah al-qadiri misalnya, karena cenderung pada tasawuf al-qadiriyah, ya, tarekat al-qadiriyah misalnya. Oke, bisa difahami adik-adik ya. Nah, ini mahal ini ilmunya S2 nih, Mbak ya. Enggak apa-apa ya. Oke. Lanjut, Mbak. Nah, jadi itu catatan saya. Jadi ini bukan penafsiran, tapi ya tadi ya, pilihan kata. Diksi sebagai salah satu proses dalam menerjemah. Baik, lanjut, Mbak. Jadi ini nanti dihilangkan semuanya, Mbak. Nggak perlu ini. Ya, corak ini nggak perlu nih. Ya. Jadi sudah benar tadi coraknya ya umum.
Itu pun kita paksakan sebenarnya. Karena terjemah itu nggak ada coraknya. Gimana terjemah ada coraknya? Nah, apalagi kalau sampai kita teruskan ada laun atau ada intijahnya, aduh, ya, semakin jauh lagi. Corak aja nggak ada, apalagi intijah. Oke ya. Baik. Ini kami ada 3, mau dibacain dulu atau Nggak dilewati? perlu, Mbak. Nah, Bagus. karena ini merupakan pilihan kata ya, atau melengkapi tugas terjemah yang belum selesai. Ya, melengkapi tugas terjemah yang belum selesai karena minimnya kosakata dalam bahasa Indonesia. Itu berbeda dengan menafsirkan. Oke ya. Clear ya, bisa dipahami ya. Apalagi corak filsafat. Ya, jauh sekali, Mbak. Jauh. Oke, baik. Lanjut, Mbak. Boleh lanjut, Najwa? Iya. Selanjutnya, kelebihan dan catatan kecil dari kitab tafsir Al-Furqan karya Ahmad Hasan. Pertama, ada kelebihannya. 1. Pada proses bentuk penyampaiannya ringkas dan umum, sehingga tafsir Al-Furqan mudah untuk dipahami baik kalangan intelektual maupun orang awam. Karena dalam memberikan komentar terhadap ayat-ayat yang ditafsirkan, Ahmad Hasan menyampaikannya secara ringkas, singkat, dan jelas. Lalu kedua, sistem penyusunan penafsirannya pada pemberlakuan catatan kaki pada kata-kata yang sulit, sehingga mudah diketahui kata frase yang ditafsirkan oleh Ahmad Hasan. Hal ini dapat memudahkan dan menghibur mata para pembaca tafsir tersebut. Yang ketiga, dua doang ya. Selanjutnya ada catatan kecil dari kitab tafsir tersebut. Dalam kitab tafsir Al-Furqan tersebut masih ada ayat-ayat dan surah-surah yang belum ditafsirkan secara keseluruhan oleh Ahmad Hasan. Beliau hanya menafsirkan yang dianggap perlu sehingga pembaca tidak bisa mengetahui tafsir dari ayat-ayat atau surah-surah yang tidak dikomentari oleh beliau. Karena Ya, ini ringkas sudah penafsiran. ya, ini tadi sudah Pak Zat komentari ya. Ini justru menegaskan bahwa Al-Furqan ini bukan tafsir ya. Kalaupun misalnya ada catatan kecil di situ ya, penjelasan itu merupakan apa tadi? Merupakan apa, Pak? Bentuk melengkapi tugas terjemah yang belum selesai. Ya, melengkapi tugas terjemah yang belum selesai. Jadi bukan menafsirkan. Oke? Lanjut, Mbak. Ya, Pak. Lalu karena ringkasnya penafsiran ini kurang memberikan kepuasan bagi para pembaca yang ingin penjelasan yang lebih detail atau lebih mendalam. Ya, Ahmad Hasan. ya Mbak. Ya bagaimana bisa puas namanya terjemah? Gimana, Mbak? Ya kan? Kenapa? Iya, Pak. Lanjut, Mbak. Lanjut. Ahmad Hasan dalam kitab tafsirnya tidak memberikan rujukan atau sumber dari mana beliau mengambil perkataan-perkataan yang termuat dalam tafsirnya. Mungkin cukup segitu, Pak. Kembali ke Konita. Ya, oke, Mbak. Ya. Baik, silakan kalau ada pertanyaan, Mbak. Baik. Bagaimana teman-teman? Dipersilakan untuk bertanya mengenai tafsir Al-Furqan ini. Gimana teman-teman? Apakah ada yang dibingungkan? Atau ada yang masih belum jelas tentang presentasi dari kami? Silakan dipertanyakan. Ya, mudah-mudahan hadir semuanya, Mbak ya.
Maksudnya hadir di depan layar smartphone atau laptop ya. Ntar ditinggal laptopnya, tinggal ke pasar lagi. Kan repot. Ya Mbak ya. Oke. Ada pertanyaan Mbak? Cukup jelas ya? Oke Mbak? Jelas, Jelas ya? Bapak. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan tadi penjelasan saya bisa dipahami karena itu penting Mbak ya. Salah satu target dan tujuan kita belajar studi naskah itu ya pertama untuk bisa membedakan kategori berbagai macam karya di bidang Al-Quran, baik itu terjemah lughawiyah, ada terjemah tafsiriyah, sama tafsir itu sendiri. Ya, bagaimana perbedaan antara terjemah lughawiyah sama terjemah tafsiriyah ya tadi? Ya, kalau terjemah lughawiyah itu nggak ada footnote, Mbak, ya sudah gitu adanya, itu ya, nggak dikasih keterangan, dia nggak mau tahu yang baca paham atau enggak, gitu ya. Terserah, itu terjemah lughawiyah. Nah, kalau terjemah tafsiriyah itu dikasih catatan, ya, dikasih catatan kaki, ya, dikasih keterangan, baik secara teknik itu bisa langsung dalam kurung atau dikasih footnote di bawahnya, dikasih nomor. Itu namanya terjemah tafsiriyah. Nah, kalau tafsir, Mbak, ya bedanya itu. Kalau tafsir itu nggak perlu footnote. Perlu footnote hanya sebagai rujukan. Oh, saya ngutip dari sini, dari sini, dari sini. Ya, itu bedanya antara terjemah tafsiriyah sama tafsir. Kalau terjemah tafsiriyah footnote-nya itu isinya keterangan. Kalau tafsir footnote-nya itu isinya buku. Ya, pengarang, judul buku, kota terbit, nama penerbit, ya, cetakan berapa, jilid berapa, halaman berapa. Itu bedanya antara terjemah tafsir dengan terjemah dengan tafsir. Nah, sehingga secara ideal sebenarnya kalau terjemah yang nggak bisa dilakukan untuk bisa dilakukan apa? Dilakukan studi naskah. Nah, ini studi naskah itu hanya bisa dilakukan pada kitab tafsir atau naskah tafsir. Baik, demikian. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Sudah didokumentasikan, Mbak PC? Kalau sudah, Pak. ya baik, naktafi bihadzal qadar, ya, kurang lebihnya Pak Ziyad mohon maaf. Terima kasih untuk makalah dan juga adik-adik sekalian pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama, Mbak. Kami pemakalah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.